Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Qala ya busra hadha gulam wa sarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah kita, yaitu salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh, kajian subuh, kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang episode-episode daripada kisah Nabi Yusuf ini. Dari episode mimpinya Nabi Yusuf, muncul hasud dan dengki dari saudara-saudaranya, kemudian mereka membuat makar untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya Nabi Yusuf disingkirkan dengan cara dilemparkan ke dalam sumur, ya, sehingga Nabi Yusuf itu dipisahkan oleh mereka dengan ayahnya. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Nabi Yusuf keadaannya ketika di dalam sumur, dan kemudian akhirnya ditemukan oleh musafir, ya, yang akan melakukan perjalanan ke negeri Mesir, dan Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang budak ataupun dijual kepada penguasa Mesir. Ya, jadi ini kisah-kisah yang sangat menarik dan syarat pelajaran bagi kita semua, ya, tentang kisah Nabi Yusuf ini. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan oleh mereka ke dalam sumur, ya, maka adalah sekelompok musafir atau kafilah. Mereka pada saat itu sedang beristirahat, dan dalam istirahatnya di antara pimpinan kafilah itu menyuruh salah satu daripada anggota mereka untuk mengambil air. Nah, ketika mereka, ya, salah satunya mengambil air, memasukkan ember ke dalam sumur, kemudian pas diangkat itu sumur, ya, itu ember terasa sangat berat. Pas ketika diangkat ternyata di dalamnya ada seorang manusia, ya, seorang manusia yang mereka sangat butuhkan sebetulnya untuk menambah barang-barang perdagangan mereka sehingga mendapatkan hasil mereka yang lebih. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Qala ya busra hadha gulamun wa sarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Jadi kafilah itu datang, ia istirahat, kemudian mengambil air, ya, lalu dia menurunkan timbanya, embernya. Maka ketika diangkat ember itu, timba itu, maka dia berkata,
Qala ya busra hadza gulam. Qala ya busra hadza gulam. Ini adalah merupakan ungkapan kegembiraan, ungkapan kebahagiaan. Ya busra, alangkah bahagianya gitu, alangkah senangnya. Hadza gulam, ini ada seorang anak muda. Ya gulam, ya, gulam itu remaja lah, kata siapa, kalau kata Said Sabik ya, itu diperkirakan usia sekitar 14 tahunan ya. Itu dinamakan dengan kata gulam, karena seseorang itu kalau di dalam bahasa Arab itu ungkapannya beda-beda. Ada fata, fata itu pemuda remaja, ada gulam, ada rojul, ada sobi. Makanya sebetulnya kalau di dalam Islam itu Pak, nama seseorang itu hanya anak-anak dan dewasa biasanya. Karena kalau remaja itu apa namanya, nanti masuk hukumnya kemana sebetulnya ya. Jadi kalau tidak anak-anak dia dewasa, karena ini terkaitan dengan taklif nantinya. Kalau dalam bahasa agama kita terkait dengan taklif. Taklif itu orang yang terkena tuntutan hukum ya. Jadi kalau dia misalkan berada di dalam kelompok sobi, maka belum ada taklif ya, kalau sobi dia. Tapi dia kalau misalkan sudah menjadi dewasa, maka dia sudah terkena taklif. Nah, tapi kalau misalkan istilah remaja di antara sobi dan dewasa, ini kira-kira gimana hukumnya gitu loh, kedudukan hukumnya gitu ya. Makanya di kita ada istilah kenakalan remaja misalkan, kenakalan remaja misalkan ya. Ketika dia masuk kenakalan remaja itu, kalau dia melakukan sebuah pelanggaran hukum atau bahasa kitanya jarimah gitu loh ya, ini dia masuknya kemana gitu. Satu sisi dia sudah berpikir gitu loh, nanti dibayar orang untuk melakukan sebuah kejahatan, pas ternyata wah ini bukan kejahatan, ini bukan perbuatan kriminal gitu, tapi ini adalah kenakalan remaja. Jadi status hukumnya ngambang. Maka kalau dalam Islam itu sebetulnya nggak ada yang, dalam Islam itu kalau dia masuk kepada sobi, anak-anak, berarti taklifnya belum ada gitu, tuntutan hukumnya belum ada. Tapi kalau misalkan dia sudah balik, maka dia harus apa? Harus terkena tuntutan hukum. Makanya dalam Islam itu kan balik ya. Balik itu kalau dalam fikih apa? Satu ya, kalau dari laki-laki adalah usia 15 tahun atau dia sudah bermimpi, mana aja yang duluan. Kalau dari perempuan usia 9 tahun kalau mazhab Syafi'i, atau dia sudah haid, mana saja yang duluan. Itu kan balik artinya. Jadi kalau sudah seperti itu dia terkena taklif, pembebanan hukum. Makanya dalam Islam cuma begitu, balik atau anak-anak gitu loh ya. Jadi Nabi Yusuf itu usia gulam. Jadi gulam itu banyak para ulama yang mengatakan usia 10 sampai 20 tahun, tapi Said Sabik mengatakan ini kira-kira sekitar usia 14 tahunan ya, 14 tahunan. Jadi belum nyampe 15 tahun kalau mazhab Imam Syafi'i, berarti dia belum nyampe apa? Balik ya. Cuma Nabi Yusuf kan sudah mimpi, tapi mimpinya kan bukan mimpi basah gitu loh ya. Jadi mimpinya dia mimpi ketemu dengan 11 bintang, matahari, bulan tunduk kepadanya ya. Jadi mimpi di sini maksudnya mimpi basah ya, nggak perlu dijelaskan lagi Ustadz mimpi basah kayak gimana gitu, mimpi berenang atau gimana gitu loh ya. Nah, itu nggak perlu dijelaskan lagi gitu loh ya. Nah, itu kita sudah mafhum namanya. Nah, dalam kondisi seperti itu, musafir ini menyuruh salah satu anggotanya untuk ngambil air sebagai perbekalan mereka. Nah, ketika musafir ini ya, salah satu anggotanya mengambil air, memasukkan wadahnya, embernya ke dalam sumur, maka ditemukan qala ya busra hadza gulam. Alangkah bahagia, alangkah senangnya ya, ini ada seorang anak muda ya. Wa asarru bi tu'ah wallahu alimu bima ya'malun. Kemudian mereka berharap ya, semoga anak muda ini justru memberikan manfaat ya, dan mereka apa? Menyembunyikan anak muda itu. Wa asarruhu bi tu'ah wallahu alimu bima ya'malun. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin ya. Jadi mereka menyembunyikan, jadi nggak langsung mereka pandang, mereka sembunyikan ya, karena khawatir mungkin ketahuan sama tuannya, khawatir ada yang nyari
ini kemudian akhirnya diambil lagi, maka mereka sembunyikan, maka mereka enggak perhatian. Makanya di sini dikatakan wa kanu fihi minaz zahidin. Zahid itu dari kata zuhud. Jadi zuhud itu ya sebetulnya bukan tidak tertarik dunia, zuhud itu. Jadi zuhud itu karena dia punya perhatian terhadap sesuatu sehingga dia mengabaikan sesuatu yang lain. Itu zuhud namanya. Jadi orang zuhud itu sebetulnya bukan tidak tertarik kepada dunia, karena kodrat manusia itu sebetulnya tertarik terhadap dunia. Kodrat manusia itu kan, makanya dunia itu kan ataupun harta itu disebut dengan malun. Malun itu dari kata mala yamilu mailun. Mala ya artinya condong, cenderung. Jadi siapapun sebetulnya cenderung terhadap dunia itu. Tapi ketika dia punya ketertarikan terhadap sesuatu, sehingga ketertarikan dia terhadap sesuatu itu menyebabkan dia mengabaikan sesuatu yang lain. Contoh di sini, karena dia tertarik kelompok ini terhadap harta, terhadap harga, terhadap sesuatu yang akan dia dapatkan kalau dijual, sehingga dia tidak lagi memperhatikan orang ini. Makanya Nabi Yusuf itu tidak terlihat ketertarikannya oleh kelompok musafir ini. Andai kata musafir ini sudah melihat tentang kehebatan, keluar biasaan Nabi Yusuf, dia tidak akan jual itu sebetulnya. Tapi dia karena sudah obsesinya ingin dijual, ini jadi barang dagangan yang bisa menambah pendapatan, sehingga ketertarikan ambisi dia terhadap barang, terhadap harta menyebabkan dia tidak sempat memperhatikan wajahnya Nabi Yusuf. Coba andai kata dia tahu tentang Nabi Yusuf ini, wajahnya luar biasa, tampan dan lain sebagainya, dia tidak akan pernah jual. Apalagi dijualnya itu dengan apa? Bithamanim bakhsin, dengan harga yang murah gitu. Jadi dijualnya murah, Pak. Ya, dijualnya murah Nabi Yusuf ya. Jadi bithamanim bakhsin darohim ma'dudah, dengan harga yang murah, beberapa dirham saja, belum nyampe seperti nyampe dinar, dirham. Jadi kenapa mereka jual dengan harga yang murah itu? Satu, wa kanu fihi minaz zahidin, mereka termasuk orang yang zuhud. Zuhud di sini mereka tidak tertarik kepada Yusufnya, tapi mereka lebih tertarik kepada hartanya, harganya dan lain sebagainya. Itu zuhud kayak begitu. Makanya para ulama yang zuhud itu begitu, ketertarikan dia terhadap akhirat, ketertarikan dia terhadap surga menyebabkan dia tidak terlalu memperhatikan apa? Dunia. Jadi begitu. Ya, kalau mereka itu kan bisa memvisualisasikan sorga, Pak. Ya, bisa menggambarkan sorga. Kalau kita kan nggak bisa menggambarkan sorga. Emang karena sorga ya nggak bisa digambarkan. Tapi artinya paling tidak di bayangan mereka, mereka tertariknya terhadap sorga dan kenikmatannya menyebabkan mereka akhirnya tidak lagi terlalu tertarik terhadap apa? Dunia. Makanya dalam hati itu ya tidak mungkin dalam hati itu berkumpul dua kecintaan, dua ketertarikan. Pasti ada salah satunya yang condong gitu. Hati manusia nggak bisa kayak begitu. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam hati kita terkumpul dua cinta itu nggak mungkin. Jadi kalau dia cinta kepada sesuatu, pasti yang lainnya agak bergeser gitu. Cinta dia terhadap dunia, maka berkurang cintanya terhadap apa? Akhirat. Cinta dia terhadap maksiat, maka berkurang cintanya terhadap taat. Begitu dia cinta terhadap ketaatan, maka berkurang sedikit demi sedikit cintanya terhadap maksiat. Jadi begitu, tidak mungkin dalam satu hati ada dua cinta. Nah, itu bohong. Makanya cinta itu sebetulnya begitu. Ya, ada kecenderungan pasti. Walaupun kalau cinta bisa dibagi gitu. Iya, bisa karena dia kan energi sifatnya. Kalau energi itu kan bisa diapa? Bisa dibagi. Energi yang tidak terbarukan gitu ya. Cinta bisa dibagi, ya. Kenapa? Karena cinta itu kan Rasulullah misalkan, cintanya kan dibagi. Ya, dia cinta kepada istrinya, cinta juga terhadap siapa? Umatnya. Seandainya misalkan Aisyah istrinya Rasul, Khadijah saat itu istrinya Rasul, egois, jangan kau bagi cintamu wahai Rasulullah. Nggak bisa. Tetap Rasul cinta kepada istrinya, keluarganya, cinta juga kepada siapa? Umatnya. Cinta itu bisa dibagi, ya. Tapi tidak setiap yang kita cintai itu bisa kita miliki, itu masalahnya itu. Betul nggak? Boleh nggak saya cinta Mas Anto kira-kira, tapi saya tidak bisa memiliki beliau gitu, karena beliau sudah ada yang memiliki gitu ya. Jadi cinta bisa dibagi tapi tidak bisa dimiliki setiap yang kita cintai. Jadi jangan salah persepsi dulu ya kepada para istri itu. Kalau misalkan suami bilang cintaku terbagi,
terbagi dua gitu ya. Satu untuk orang tua, untuk dirimu, bahkan terbagi tiga, bahkan terbagi empat dan sebagainya. Tapi tidak setiap yang kita cintai bisa kita apa? Miliki. Itu masalahnya itu. Ya, kalau cinta kan energi, kalau energi kan bisa dibagi ya. Jadi begitu. Nah, ini tentang zuhud. Jadi makna hakikat zuhud itu sebetulnya seperti itu. Jadi zuhud itu bukan orang tidak suka dunia sebetulnya, bukan. Makanya kan ada makna zuhud menurut siapa? Imam Malik kan. Ada makna zuhud menurut Imam Malik itu. Jadi dia ketertarikan terhadap sesuatu menyebabkan dia abai terhadap sesuatu yang lain. Ya, ketertarikan terhadap harganya, terhadap hartanya, sampai dia nggak sempat memperhatikan Yusufnya. Ya, sehingga dia tidak terlalu tertarik, kemudian dia sembunyikan Yusuf agar tidak ketemu dengan tuannya. Atau bisa jadi dia sembunyikan Yusuf itu ya, dan dijual dengan harga yang murah ya, supaya nanti bisa segera mendapatkan keuntungan itu. Nah, jadi didapatkanlah Nabi Yusuf, kemudian mereka sembunyikan, umpetin gitu loh ya, kemudian mereka bawa dan dijuallah Nabi Yusuf kepada seorang penguasa Mesir ya, perbendahara atau kalau bahasa kitanya sekarang menteri perekonomian Mesir gitu. Dijuallah dia ya. Setelah dijual maka dibeli oleh seorang penguasa Mesir ya. Penguasa Mesir ini namanya adalah Kitfir ya, namanya adalah Kitfir ya. Kitfir menurut riwayat daripada Ibnu Abbas, dia adalah merupakan seorang menteri ya, perekonomian ya, perbendaharaan atau keuangan Mesir pada saat itu namanya Kitfir ya. Ada juga mengatakan Kutafir ya, Kitfir atau Kutafir di sini, tapi Kitfir. Nah, dijual kepada Kitfir. Kitfir itu baru melihat sesuatu ya di wajahnya Nabi Yusuf. Jadi Kitfir ini memiliki perasaan yang firasat yang tajam. Makanya seorang menteri itu Pak, seorang pejabat itu firasatnya harus tajam sebetulnya. Ya, kita sudah bahas ya tentang firasat ya. Di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Jadi ada firasat yang berdasarkan keimanan, itu ya firasatnya Nabi Yakub ya tentang mimpinya Yusuf. Ada juga firasat yang berdasarkan riyadhah, pelatihan, karena saking rajinnya dia latihan untuk beribadah, puasa, baca Quran ya, sholat dan lain sebagainya, sampai firasatnya tajam. Ada juga firasat berdasarkan medis kan, karena dia ahli dan pengalaman di dalam masalah medis, sehingga dia firasat terkait dengan penyakit seseorang juga tajam. Nah, siapa namanya Raja Kitfir ini, penguasa Mesir ini, firasatnya juga tajam, sehingga dia melihat Yusuf ini akan ada manfaat dan kebaikannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di sini Allah memberikan kelembutan kepada hatinya Kitfir, penguasa Mesir itu, untuk menyayangi Yusuf. Makanya kalau di dalam Al-Mustafad ini bahasanya min altafillahi bi Yusuf. Jadi kalau di dalam tafsir kelembutan hati penguasa kepada Yusuf, tapi kalau di dalam Al-Mustafad ini bahasa yang digunakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah bagian daripada kelembutan Allah kepada Yusuf yang dimasukkan ke dalam hatinya penguasa Mesir itu. Jadi makanya kalau kita itu minta kelembutan itu ya kepada Allahnya. Ya, makanya doanya kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wajat yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku kepadamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu minta kelembutan kepada Allah. Ya Allah, lembutkan. Ini kayaknya punya istri kayaknya susah banget ditaklukannya ya Allah gitu loh. Ya, ini minta kita. Sama istri juga ketika ngelihat suami keras, kasar dan lain sebagainya, minta dilembutkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena penguasa hati itu Allah. Ya, bahkan kan di dalam hadis muhtar kan, di dalam muhtar hadis itu kan ada hadis yang berbunyi man aroda apa itu hadisnya? Barang siapa yang menginginkan terpenuhinya kehajatnya dan dilembutkan hatinya gitu kan, maka sayangi kan anak yatim, irhamul yatim wamsah rosahu wa at'imu minat ta'ami kan gitu, talin qalbak
wa tudrik hajatak, katanya gitu. Jadi siapa yang ingin cepat dipenuhi hajatnya dan ingin dilembutkan hatinya, maka kata Rasulullah 3, sayangi anak yatim, usap kepalanya, dan berikan dia makan apa yang kita makan. Ini bahasa ininya adalah cara mempercepat. Jadi program akselerasi agar terpenuhi dengan cepat kebutuhan kita. Program akselerasi untuk melembutkan hati orang yang keras itu begitu. Jadi barang siapa di antara kalian yang menghendaki terpenuhi kebutuhannya dan kemudian dapat dilembutkan hatinya, irhamul yatim. Pertama, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, dan juga dia berikan makan apa yang kita makan. Jadi kalau kepada anak yatim bukan sekedar menyantuni, tapi menyayangi. Jadi beda antara menyantuni dengan menyayangi. Kalau menyantuni itu hanya bagian kecil dari menyayangi. Kalau orang yang menyayangi sudah pasti akan menyantuni. Jadi di sini anak yatim itu disayangi dulu yang pertama. Karena kebutuhan makan dia kan bukan setahun sekali, setiap tanggal 10 Muharram kalau kita kan. Ya, karena lehernya nempel terus, bukan setahun sekali gitu loh ya. Sama kayak kita gitu loh ya. Jadi mereka makan itu bukan setahun sekali, tapi mereka butuh makan seperti kita butuh makan. Ini namanya kalau ingin doa kita dikabul, ya kelembutan hati kita dipenuhi, kebutuhan kita dipenuhi, maka hal seperti ini. Ini dalam bahasa saya sering mengistilahkan ini namanya apa namanya? Pendorong lah ya. Ini namanya perkara yang bisa mempercepat doa kita. Kalau kita pernah lihat apa namanya film itu kan, ada film yang Fast and Furious itu kan, mobil-mobil yang cepat itu, balap-balap mobil itu kan, itu berisanya biarkan ketika balap supaya lebih kencang itu kan nambah apa, nosnya itu kan, bus gitu, nosnya, turbonya, udah kencang, di tombol dipencet kencang lagi gitu. Jadi sama, kalau doa kita pingin cepat, kalau kita doang yang berdoa mungkin kecepatan naik ke langitnya bisa 50 km per jam kayak odong-odong gitu. Tapi kalau doa itu ingin sup gitu loh, itu harus ada turbonya, harus ada penjungkitnya gitu, harus ada pendorongnya supaya dia akselerasi gitu. Yang tadinya 50 km per jam menjadi 150 km per jam. Bus. Nah, itu ketika ada anak yatim yang disantuni, ada fakir miskin yang kita kasih makan, ada doa orang soleh, itu doa itu semakin cepat. Doa itu semakin set, yang tadinya 50 km per jam ya akan 150 km set gitu. Kalau jalan tol, kalau mobil lewat jalan tol lah kiranya. Tapi kalau tol di Indonesia tetap aja sama kayaknya gitu ya. Macet juga itu. Nah, jadi begitu. Jadi Allah berikan kelembutan kepada hati kitfir, ya, sehingga kitfir itu memiliki firasat yang tajam dan jauh ke depan. Dia mengatakan begini, kata dia, akrimi mathwahu, ya, akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Makanya ada ulama yang memahami tidak setuju ya dengan istilah Yusuf itu menjadi budak ketika berada di dalam istana, ya, karena Nabi menjadi budak itu sesuatu yang apa namanya hina. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa kalimat daripada kitfir ini, Yusuf bukan budak posisinya tapi anak angkat ya, karena kalimatnya begitu ya. Di dalam ayat ini kalimatnya begitu kan, surat Yusuf ayat yang ke berapa ini, yang ke 21-nya, akrimi mathwahu ya asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Nah, jadi ada ulama yang enggak setuju dengan diksi budak ya, walaupun di beberapa riwayat kan Nabi Yusuf ini kan disebut dengan budak. Makanya kalau kita baca riwayatnya, Nabi Yusuf itu adalah episode yang selanjutnya ketika Nabi Yusuf menjadi budak. Tapi kalau kita melihat daripada ayat ini, di sini tidak ada kata-kata budak sebetulnya. Jadi kitfir itu mengatakan akrimi waswahu, akrimi maswahu, ya, berikan dia tempat yang mulia, kedudukan yang baik bersama kita, ya, pelayanan yang baik, awanat takhidahu, atau jadikan dia anak angkat kita.
asa ayan fa'ana, karena bisa jadi nanti orang ini bermanfaat. Jadi kitmir itu melihat ke depan. Ini orang bukan sembarangan kayaknya. Dari wajahnya juga ini potongannya potongan wajah pejabat kayaknya gitu loh. Kayaknya wajah itu ada potongannya gitu ya. Ini wajah miskin atau wajah kaya gitu, kayaknya ada potongan. Ya, ini kayaknya dari wajahnya ini kayaknya ini bukan wajah madesu. Kalau madesu itu masa depan suram kayaknya gitu ya. Ya, ini wajahnya madese kayaknya, masa depan cerah kayaknya gitu loh ya. Ya, bukan madesu kayaknya. Jadi raja itu luar biasa. Dia diberikan kemampuan, ketambah kemampuan itu ternyata diberikan Allah, sehingga hatinya dilembutkan, sayang dia kepada Yusuf. Nah, jadi dua di sini. Satu, akrimi maswahu, ya, berikan pelayanan dan tempat terbaik. Yang kedua, aunattakhidahu waladan, atau kita angkat dia jadi anak angkat kita. Jadi bukan budak dia sebetulnya, anak angkat, dan juga dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah, setelah itu maka dia dilayanilah, ya, diurusin, diberikan pelayanan yang baik, ya, sehingga pas ketika Nabi Yusuf betul-betul sudah dilayani, dia membersihkan dirinya dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu kelihatan wajahnya yang asli, memancar cahaya di wajahnya, tampannya yang sangat luar biasa gitu, ketampanan yang sangat dahsyat. Lama-lama dia tinggal di situ, ya, dengan raja. Kemudian akhirnya setelah Allah berikan kelembutan kepada hati raja, kemudian dilayanilah Yusuf, kemudian dibersihkan, bahasa kitanya didandani, ya, pakaiannya suruh ganti dengan pakaian yang terbaik, ya, dia membersihkan dirinya. Maka pada saat itulah kelihatan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, singkat cerita saja, setelah nampak ketampanan Nabi Yusuf sampai di usia remaja yang sangat luar biasa di situ, maka mulai di situ istrinya ngelirik-lirik Nabi Yusuf gitu. Istrinya penguasa, ya, lirik dia. Ini ditelak-telak kayaknya, ini pelayanku ini cakep juga kayaknya gitu ya. Bayangkan dia bertahun-tahun itu, ya, Zulaikha itu bertahun-tahun dia menahan hasrat dirinya untuk bisa memiliki Yusuf. Nah, Zulaikha salah, mencintai dan juga ingin memiliki, itu yang repotnya. Harusnya kan dia kalau mencintai ya cintai saja, tapi tidak mesti harus memiliki. Ini repotnya kita kan kadang-kadang serakah. Kalau cinta silakan tadi dibagi, tapi untuk memiliki kita harus banyak mikir panjang gitu loh. Karena dia sudah ada yang memiliki, walaupun kita layak mencintai gitu. Tapi Zulaikha nggak bisa memanage cinta kayaknya gitu. Ini kita penting ada manajemen cinta kayaknya gitu ya. Kita ini kadang-kadang kenapa cinta kita suka salah kaprah, karena nggak bisa memanage masalahnya. Ya, makanya di dalam bukunya Ibnu Qayyim itu ada yang disebut dengan manajemen cinta. Jadi kalau Agim ada manajemen hati, manajemen kolbu, ya, saya juga pingin bikin sebuah majelis manajemen cinta kayaknya gitu ya. Supaya kita tidak salah kaprah di dalam menjatuhkan apa? Menjatuhkan cinta gitu. Ya, jatuh cinta itu nggak enak, Pak. Seenak-enaknya jatuh kan nggak enak, Pak. Makanya harus diganti bahasanya, jangan jatuh cinta tapi membangun cinta gitu. Ya, jangan apa? Jangan mudah jatuh cinta. Karena kalau jatuh cinta itu seenak-enaknya jatuh sakit, Pak. Tapi bangun cinta. Tapi yang namanya membangun semakin lama semakin kokoh. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin harmonis, kayak kita membangun sebuah bangunan dari pondasi, dari tiang, dari dinding, atap, jendela, terus lantai, itu namanya membangun. Makanya biasakan membangun cinta, jangan jatuh cinta. Makanya kan strukturnya kan susunan kalimatnya dalam bahasa Quran gitu-gitu, sakinah, mawadah, rohmah, kan begitu Pak. Sakinah, mawadah, rohmah. Jadi kalau sudah hilang mawadahnya, rohmahnya nggak bakalan hilang. Kalau mawadah itu kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir sederhana misalkan ya, kayak tafsir Jalalain misalkan kan. Kalau mawadah ini kan terkait dengan penampilan Pak biasanya. Karena cinta itu biasanya terkait dengan penampilan, itu muncul cinta. Tapi kan kalau misalkan sudah 50 tahun ke depan kan, 50 tahun ke sana kan dia mau pakai baju mahal, mau pakai bedak yang mahal, tetap jorema joreda kolot gitu loh.
Karena masalah itu kan temporel masalahnya. Tapi kalau sudah rahmat itu kan bukan apa lagi, bukan cinta lagi gitu. Makanya kalau sakinah dengan material, kalau mawaddah ada yang menafsirkan dengan hal-hal yang bersifat penampilan dan fisik, tapi kalau rahmah dengan keimanan, karena Allah yang memunculkan sifat rahmat itulah ke dalam hati kita. Itu rahmah namanya. Jadi kalau rahmah seperti itu. Nah, bagaimana munculnya itu? Karena dia membangun cinta, bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta nanti jatuh lagi, sakit lagi. Kalau dianya yang tidak sakit, ada orang yang tersakiti, itu masalahnya itu. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Emang ini kalau cerita tentang ini juga akhirnya ya itu tadi gitu ya. Ada cerita cintanya masalahnya gitu loh ya. Udah masuk istana itu begitu. Ya, digoda warawadat allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya, qala ya ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Digoda, dirayu. Makanya ada ulama yang mengatakan ada 4 model manusia dalam Quran itu, 4 model perempuan ya, 4 model perempuan di dalam Al-Quran, 4 tipologi perempuan. Ini hati-hati kita kira-kira perempuan kita, istri kita masuk yang mana nih gitu. Ya, ada 4 tipologi istri lah, langsung kita spesifik aja lah ya. Tadi kan perempuan masih nakiroh, masih umum ya. Ada 4 tipologi istri. Satu, ada tipologi istri solihah dalam Quran itu. Ini digambarkan dengan Siti Maryam ya, dengan Siti Maryam. Kalau Quran menyebutkannya Siti Maryam kan, tapi kan banyak istri soleh itu, makanya dijelaskan ciri-cirinya ya, dijelaskan ciri-ciri istri solehah. Dia senantiasa taat kepada Allah, ibadah, dan dia senantiasa menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya, taat kepada suaminya. Itu istri solehah. Itu tipe istri pertama, tipologi istri yang solehah ya. Istri solehah itu kalau kata Bang Haji Romai Rama gitu ya, itu termasuk perhiasan dunia. Kama qala Roma Irama bidang dutihi gitulah ya. Setiap indahan perhiasan dunia, dan perhiasan yang paling indah adalah siapa? Istri solehah. Itu kama qala Roma Irama ya gitu. Jadi begitu, istri solehah itu begitu, perhiasan dunia ya. Rumah kita bagus, luas, kendaraan kita mewah, duit banyak. Kalau istrinya jamrut terus Pak, nggak nikmat itu ya. Ya, nyuguhin makanan gebrak gitu, ini nggak bahagia. Tapi walaupun kita RSSS, rumah sangat sederhana sekali, sisi sawah, susah selonjoran gitu ya. Tapi kalau istrinya solehah Pak, pendamping hidup kita solehah, Masya Allah, sampai dia mengatakan dunia terasa milik kita berdua, yang lain ngontrak, padahal yang ngontrak dia gitu loh. Itu kalau istri solehah kayak begitu, bahagianya lain, bahagianya lain. Jadi walaupun rumah sederhana, tapi pendamping hidupnya solehah, bahagia dia. Makanya kan kata Rasul begitu, arbaun min saadatil mar'il muslim fid dunya. Ada 4 ciri kebahagiaan seorang muslim di dunia. Salah satunya wa zawjatuhu sholihan, istrinya soleh, pendamping hidupnya solehah. Jadi makanya cari istri itu jangan muluk-muluk ya. Yang penting solehah, tambah cantik, tambah benghar, pinter, nggak usah muluk-muluk gitu ya. Yang penting apa? Solehah, cantik, kaya, cerdas, pinter. Itu nggak usah muluk-muluk, makanya cari istri juga ya. Gitu aja pokoknya, sederhana gitu. Itu bahagia. Itu pertama. Itu dalam surat apa itu? Di dalam surat At-Tahrim ya. Itu di ayat yang terakhir, itu surat yang ke-66, tentang tipe istri yang pertama dalam Quran, namanya istri solehah ya. Itu tentang Siti Maryam ya. Dijelaskan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhta fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi qanitin, ahsanat farjaha, menjaga diri, taat dan menjaga amanah Allah. Yang kedua, ada tipologi istri pejuang.
istri pejuang. Pejuang kalau ini mah ya, diajak berjuangnya dahsyat. Ini digambarkan kalau dalam Quran adalah istrinya Fir'aun ya, Asyah binti Majahim. Makanya para seorang istri itu kalau ngelihat istri, ngelihat suami galak-galak dikit langsung ingat Asyah. Suami saya mah nggak kayak Fir'aun banget gitu loh. Ini mah kadang-kadang suami pelit dikit gitu, ngomel dikit langsung dia nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku gitu. Langsung kalau misalkan ngeliat suami kurang menyenangkan dari suami, agak galakan dikit, agak pelikan dikit, langsung ingat kepada siapa? Asyah binti Majahim. Asyah mah istrinya Fir'aun. Dia pandang istri saya kayaknya nggak kayak Bang Aon deh gitu loh. Kan begitu harusnya. Jadi ini sengaja Allah gambarkan dalam Quran supaya para istri itu ngambil pelajaran. Asyah itu istrinya, suaminya Fir'aun, Pak. Tahu Fir'aun nggak, Pak? Fir'aun itu ya salah dikit, ngadat dikit, pedang keluar gitu, Fir'aun gitu. Sampai Nabi Musa kan ketika masih kecil nangis melulu. Nangis, namanya juga anak kecil kan, nangis, langsung dia ngeganggu amatnya anak, nyambut pedang. Itu Fir'aun, gede adat Fir'aun gitu. Gede adat Fir'aun. Tapi Asyah bersabar. Kenapa Asyah bersabar menghadapi Fir'aun? Karena Asyah itu dia cuma satu, aku rela melayani model kayak gini, tapi asalkan kau bangunkan aku sorga, rumah di mana? Di sorga. Ini kadang-kadang melihat suami ngadat dikit apa dikit langsung ya mental kerupuk. Makanya para istri nih dimanapun berada, kalau ngelihat suami kira-kira ngadat-ngadat dikit ya, ada hobi dikit mancing, masih mending hobi mancing, Fir'aun hobi mah ngebunuh orang gitu loh ya. Udah sabar aja dulu. Pas ketika muncul sesuatu yang tidak menyenangkan dari suami, langsung ingat kepada siapa? Asyah binti Majahim, istrinya. Alhamdulillah. Jadi dia bersyukur terus terhadap suami nantinya. Dikit-dikit suami ngadat, nggak kayak Fir'aun gitu. Tenang jadinya gitu. Ini tipe istri yang keempat dalam Quran digambarkan. Sama, itu juga digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim itu kan. Jadi Allah memberikan perumpamaan tentang istri Fir'aun dan Allah memberikan perumpamaan tentang istrinya Lut dan istrinya Nuh kan. Ayat yang ke-11-nya kan, wa daraballahu matsalil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun. Jadi dia Masya Allah minta kepada rela melayani kayak begini asalkan dibangunkan rumah. Makanya istri pejuang itu nggak tanggung-tanggung, walaupun dia nggak dikasih rumah di dunia, nggak dikasih rumah di komplek Ajikro, dikasih rumah di sorga. Tenang mah, walaupun di dunia kita ngontrak, buat mamah sudah ada pila di sorga kan gitu. Berjuang aja kita dulu gini. Ini tipe istri yang kedua. Tipe istri apa? Pejuang. Ajak istri kita berjuang di dalam kebenaran, di dalam agama, biar sama-sama bikin pila, bikin kapling di mana? Di sorganya Allah SWT. Nah, yang ketiga ada juga namanya tipologi istri penggoda. Ini yang kita ceritain ini nih, ngegoda aja dia. Ya, ini namanya dia kalau bahasa kitanya, aduh jadi jelek ya bahasanya, pelakor katanya. Ya, pelakor kayaknya gitu ya. Ya, pencuri laki orang gitu ya, penggoda. Zulaikha itu menggoda. Ini jelas dalam Quran kan, warawadatul lati wa fi baitiha an nafsi. Ya, dia menggoda Nabi Yusuf. Sebetulnya ini kan sudah lama ya ada di dalam hatinya Zulaikha. Makanya Zulaikha itu marah kan ketika perlakuannya itu menjadi buah bibir ya bagi istri-istri pejabat yang lainnya. Jadi dilecehkan Zulaikha itu. Ya, ternyata level istri raja kita levelnya pembantu kayaknya gitu ya. Levelnya pelayan. Itu jadi gosip di kalangan para istri pejabat. Ketika kedengaran ini jadi gosip itu sudah terjadi pada masa dulu Pak gitu. Semakin digosok semakin sip katanya gitu loh. Panas juga Zulaikha gitu loh. Jadi di mana-mana jadi pembicaraan. Levelnya Zulaikha istri presiden kita levelnya pelayan ternyata. Semuanya melecehkan Zulaikha. Makanya Zulaikha itu kan mengumpulkan mereka karena kesel. Sialan, belum tahu aja kayaknya dia. Siapa orang yang gua tertarik dengannya itu dia belum tahu.
Makanya untuk meredakan tentang gosip ini, menutup celah gosip ini, Zulaikha langsung mengundang mereka kan, diundang sama Zulaikha. Ya diundang, undang lihat, datang ke rumah, datang, udah datang, kumpul-kumpul para sosialita gitu, udah keren-keren, wah istri pejabat semua gitu lah, kumpul, sengaja kasih pelayanan. Istri-istri yang lain dikasih pelayanan sama pelayan biasa, semua kasih apel, kasih makanan, buah-buahan, kasih pisau. Pas Zulaikhanya langsung dia panggil kan, siapanya? Panggil Yusufnya. Yusuf, ta'al, Yusuf masuk, bawakan aku makanan gitu. Sengaja Yusufnya udah didandanin kan, ya udah didandanin. Nabi Yusuf udah ini datang, semuanya pada ngacai, gitu lah. Wow, OMG kayaknya gitu. Ini bukan manusia, ini malaikat kayaknya. Dasar terbengong-bengong semuanya, sampai tidak terasa bukan apel yang mereka kupas, bukan buah yang mereka kupas, tapi apanya? Tapi tangannya, jarinya. Dan dahsyatnya mereka terasa kalau jarinya itu dikupas, itu terkelupas ya, terkena pisau ya, disayat pisau, itu terasa setelah mereka pulang kemana? Pulang ke rumah. Artinya selama di situ itu mereka masih belum terasa. Bayangkan durasinya berapa menit. Ini kalau model Nabi Yusuf ada saat ini, setiap perempuan mau disesar nggak perlu dianestesi kan gitu. Kan begitu misalkan gitu ya. Ini kalau misalkan orang tampan kayak Nabi Yusuf ada saat ini dokter anestesi nggak berlaku kayaknya. Saya mau diapain? Mau dioperasi, nggak perlu dibius pak, panggilin Yusuf gitu aja nih. Set, gitu. Nggak terasa mereka kayak begitu. Mereka semuanya terbayang-bayang, wah, sampai jadi buah bibir. Mereka malu sendiri. Apa jawaban Siti Zulaikha kepada mereka? Kalian baru ngelihat satu kali, gua bertahun-tahun satu rumah gak kuat gitu loh. Lo baru satu kali ngelihat udah kayak begitu. Lo kalau posisinya dalam posisi gua bertahun-tahun gua tahan itu gitu loh. Akhirnya sama Zulaikha yang tadinya mereka mengecilkan dan mengucilkan Zulaikha, menganggap remeh Zulaikha, sekarang baru sekali lo udah pingsan kayak gitu. Gua bertahun-tahun dan hidup satu rumah dengan dia. Bayangin kayak lo. Sekali aja lo udah ngacai kayak gitu. Kan artinya begitu. Makanya karena kesel Zulaikha itu kan digosipin, levelnya rendahan, pas ternyata dipanggil Yusufnya, baru sekali mereka ketemu sudah mereka mabok kepayang. Baru sekali kau melihat model kayak begini, kau udah nggak kuat. Aku bertahun-tahun dan hidupku bersama, tiap hari ku lihat dia, gimana coba aku tidak tergoda dengannya. Masya Allah. Makanya jangan ganteng-ganteng, repot nanti hidup itu ya. Ya, jadi begitu. Jadi ini luar biasa di situ. Jadi ini tipe istri penggoda, ya, senangnya menggoda, ya, suami orang, laki-laki orang itu. Nah itu jelaskan dulu. Ada juga tipologi istri yang selalu tipologi istri, kalau bahasa saya kayaknya enaknya tipologi istri tukang kompor kayak, tukang manas-manasin suami, bahkan mendukung terhadap keburukan suami. Itu disebut dengan Ummu Jamil namanya, istrinya Abu Lahab. Wa mro'atuhu hamma latal hatob. Istrinya Abu Lahab itu disitu dijelaskan pembawa kayu bakar. Para ulama kan berbeda pemahaman tentang hammalatal hatob. Ada yang disebut dengan hammalatal hatob ini pembawa kayu bakar itu nanti di akhirat. Abu Lahab dia yang disiksanya, istrinya yang masukin kayu bakar. Jadi yang ngebakar suaminya istrinya sendiri nanti. Ada juga hammalatal hatob ini kan Abu Lahab dengan istrinya ini dia sepakat di dalam keburukan. Jadi kalau misalkan Rasul mau datang ke masjid, jalan yang akan dilalui Rasul menuju masjid itu selalu ditaruh duri. Jadi dia mah bangun sebelum subuh itu bukan sholat tahajud, mau naruhin duri di jalan yang dilalui Rasul itu. Bangun sebelum subuh, tapi naruh itu. Ada juga lama hammalatal hatob itu sendiri ya, tukang membuat apa? Memanas-manasin suami.
Ya, makanya kalau makna tekstual kan hamalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ya tukang kompor lah, tukang manas-manasin itu. Tukang manas-manasin. Kan tidak sedikit kadang-kadang suami korupsi gara-gara siapa? Istrinya, gitu. Gara-gara istrinya. Ya, kata istrinya, "Pak, itu tuh baru dia 2 tahun jadi pejabat, rumahnya udah bikin lagi, mobil udah baru. Masa papa sudah 4 tahun jadi pejabat, jadi ini, jadi itu, kok belum punya apa-apa?" Dipanas-panasin. Ini bahaya. Ya, istrinya Ummu Jamil namanya. Namanya masih bagus, Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab gitu. Jadi ini istri yang selalu menjerumuskan suami ke dalam keburukan. Jadi ada istri solihah, digambarkan dalam Quran adalah Siti Maryam. Ada istri pejuang, Asiyah binti Majahim, istrinya siapa? Fir'aun. Ada istri penggoda, digambarkan dengan Julaikha. Ada juga istri tukang kompor gitu. Ya, istrinya Abu Lahab, ya, yang suka ya bergabung sama-sama di dalam keburukan. Nah, istri kita masuk istri yang mana? Paling tidak 2 lah, istri soleha dengan istri pejuang. Kalau pejuang dibangunkan nanti rumah di sorga nanti, insya Allah, ya, bersama dengan Asiyah binti Majahim. Nah, ini 4 model istri ya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walaupun nanti kisah kesananya Julaikha juga akhirnya bertobat ya, karena berdakwahnya Nabi Yusuf masuk kepada Julaikha, sampai akhirnya Julaikha akhirnya dia ikut terhadap keyakinannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dia menjadi pribadi yang baik, yang solehah ya. Setelah dia menjadi pribadi yang solehah, kalau di dalam kitabnya Ibnu Katsir ya, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, itu Julaikha kemudian menikah dengan Nabi Yusuf. Dan ketika menikah dengan Nabi Yusuf, maka ketika diajak untuk berhubungan ya, Julaikha tetap beribadah. Kata Julaikha begini jawabannya, "Sebelum aku mengenal Tuhanku, kecintaanku kepadamu amat sangat begitu dalam. Tapi setelah aku mengenal Tuhanku, cintaku kepada Tuhanku menyebabkan lupa cintaku kepadamu." Masya Allah. Jawaban Nabi Yusuf, ini pun dalam rangka untuk cinta kepada Tuhan. Gitu kan. Kalau Ustadz kan bisa ya apa-apa juga. Ya, jadi gitu. Ini pun dalam rangka cinta. Jadi kalau Ustadz itu nggak bisa. Jadi pengalamannya karena udah banyak gitu kan. Julaikha pengen berdalih begitu, ke depannya Yusuf cerdas juga. Ini dalam rangka gitu kan. Gitu. Makanya suka ada begitu. Ya, mah kita bunuh Yahudi, hayu. Gitu. Ya, sekali, 2 kali, mah kita bunuh Yahudi, hayu. Yang ketiga kali istrinya, "Pah, kita bunuh Yahudi, bukan bunuh Yahudi, bunuh gua, itu udah kecapean," gitu ya. Jadi gitu lah. Jadi itu barangkali ya, sebetulnya banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi kisah-kisah ini ya. Tapi waktu kita sudah lewat ya, harusnya tadi kurang 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ini episode yang ketiga keempat ya. Episode yang selanjutnya kita bahas lagi nanti Senin yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.